himpunan aku himpunan ilmu politik. Jadi aku sekarang lagi jadi dua Wih, staf ahli orang. oke, wih mantap sekali. Nah mungkin kalau dunia seputar kuliahnya nanti aja ya Kak ya, kita bahas lagi. Nah mungkin teman-teman di sini lebih keponya itu terkait, UTBK, SNBT atau dulu sebutannya SBMPTN ya Kak. Nah sebelumnya dulu Kak Hafiz itu mendapatkan kesempatan buat SNMPTN atau enggak? Atau langsung ke SBMPTN? Wah, ini pertanyaan menarik banget sih, Kak. Aku buat dapetin UB ini penuh struggle sih menurut aku, karena aku adalah salah satu orang yang ikut SNMPTN juga. Alhamdulillah, tahun kemarin aku dipercaya di sekolah aku SMA dulu. Kalau tahu SMA-nya itu di Jakarta. Aku aslinya domisilinya Jakarta di SMAN 71 Jakarta. Kalau yang tahu boleh boleh sharing-sharing lah. Nah, di situ aku langsung dapat di kuota eligible di SNMPTN di SMA itu. Dan aku langsung mendaftar di manajemen Universitas Erlangga. Aku cuma milih satu pilihan pada tahun 2022. Namun mungkin ya Kak, Tuhan memberikan rezeki yang lain, aku ditolak pada SNMPTN dan harus putar acuan atau putar otak dan putar pikiran dan tenaga, bahkan dengan hanya waktu 1 bulan aku harus mendapatkan SBMPTN. Dan akhirnya aku memilih jurusan aku yang sekarang, yaitu ilmu politik, bergeser dari Fakultas Ekonomi Bisnis menjadi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Brawijaya. Gitu sih Kak, kalau misalkan dibilang kenapa aku ikut SNM, pasti ikut SNM tapi ditolak, habis itu ikut SBM, alhamdulillah diterima. Alhamdulillah. Nah, Kak, berarti gini, Kak, kalau waktu dulu Kakak SNM, nah itu berarti Kakak persiapan SBM juga atau, "Ah, aku percaya nih SNM bakal keterima." Nah, ini banyak nih peserta yang kayak gitu, Kak. Gimana, Kak, dulu? Aku salah satu orang yang menyandarkan diri ke SNMPTN tahun lalu. Karena aku melihat track record dari sekolahku yang lumayan bagus dan merasa bahwa ada nih peluang buat aku diloloskan di Universitas Erlangga. Namun ternyata Tuhan mengasih jalan yang lain. Jadi aku benar-benar pacu belajar aku 1 bulan melalui salah satunya bimbel masuk PTN. Pastinya jadi aku bisa setidaknya mengerjakan soal UTBK semakin mudah lah, Kak. Gitu sih, Kak. Oke, nah berarti persiapannya itu sangat singkat ya, Kak, ya? Singkat Cuma banget, 1 Kak. bulan. Iya. Wah. Nah, ini pasti banyak dari teman-teman di sini yang relate, Kak, dari kisahnya Kak Hafiz. Nah, dulu gimana, Kak, untuk tips belajarnya itu gimana, Kak? Selain di bimbel masuk PTN, terus gimana, Kak? Aku kalau misalkan dibilang tips belajar dari aku sendiri ya, teman-teman sebelumnya tolong jangan pernah berpikir kalau orang-orang yang les di luar sana, orang les di bimbel offline bahkan itu mendapatkan jaminan masuk universitas negeri atau PTN. Tapi contohnya aku tidak pernah ikut les offline karena pada saat itu kan lagi COVID ya. Jadi aku full menyandarkan diri untuk les online dan mengikuti apa aja tuh update-update informasi dari, aku juga ikut Ruang Guru, aku juga ikut Zenius, aku juga ikut Tryout UTBK dari berbagai platform di media Instagram yang gratis. Dan itu menurut aku cukup relevan sih untuk kita ikutin, masih cukup relevan. Nah, kalau tips belajarnya itu pasti balik lagi ke diri sendiri. Kalau teman-teman mau tahu aku belajar bagaimana, aku belajarnya jadi orang yang menyendiri atau mencoba untuk berfokus dan tidak ada gangguan dari sekitar ataupun orang tua bahkan. Karena menurut aku tingkat kepercayaan fokus utama adalah di diri sendiri. Kalau misalkan kalian perlu bantuan orang tua untuk ikut belajar bareng kalian, itu nggak masalah teman-teman. Pastinya
kalian sendiri yang bisa menentukan kalau kalian belajar di UTBK itu dengan cara apa. Nah, itu balik lagi ke diri kita masing-masing, gitu sih, Kak. Oke, nah menarik ya dari perjalanan kisah Kak Hafiz ini yang belajarnya cuma 1 bulan tapi usahanya mati-matian teman-teman. Enggak cuma di usaha satu tempat aja tapi semuanya dijabanin. Nah itu begitulah teman-teman untuk berjuang meraih UTBK, untuk, mensukseskan UTBK dan meraih PTN dan prodi impian itu harus dengan usaha yang keras. Nah seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, mumpung masih ada waktu nih, beberapa hari lagi, jangan santai-santai. Siapa tadi yang ngechat, "Masih santai, Kak, tanggal 23." Waduh, jangan santai-santai ya. Nah, loh kalau Kak Hafiz dulu termasuk, hari keberapa, Kak, di UTBK-nya? Aku kalau nggak salah alhamdulillah teman-teman aku mendapatkan di gelombang kedua, hari ketiga atau hari keempat. Jadi spend aku lebih banyak untuk belajar dan melihat nih perkembangan sama anak-anak yang sudah ikut UTBK duluan gitu. Jadi aku mulai tidak kehilangan lah informasi pada saat aku ingin hari H pas UTBK itu gitu. Oke, berarti walaupun berada di, gelombang 2 tapi harus tetap keep update ya, Kak, ya, gimana info-info terbaru tentang UTBK, seperti itu teman-teman. Ayo tadi yang tanggal 23 yang santai, jangan santai ya, tips dari Kak Hafiz adalah harus update seputar UTBK, harus tetap update jadi nggak boleh santai-santai. Nah ini ada Kak Dagina komen, bismillah satu nasib. Oke, bismillah satu nasib bisa keterima SNBT atau SBMPTN seperti Kak Hafiz, amin. Oke, pertanyaan sebenarnya masih lanjut tapi, kita urutkan aja ya, Kak, ya. Kita kan masih bahas SBM nih, ada yang tanya tentang Ilpol, nanti aja ya di belakang-belakang dulu aja. Nah, terus ini, Kak, kita lanjut ke kisah, itu tadi kan persiapan menuju SBMPTN kan seperti itu tuh. Nah, terus gimana, Kak, dulu waktu H-1, ini kan H-2, besok H-1. Nah, dulu waktu Kakak H-1 sebelum SBMPTN, oh iya, untuk lokasi UTBK, pusat UTBK-nya Kak Hafiz dulu di mana? Untuk lokasi pusat aku sendiri sih Kak, aku mendapatkan atau memilih ya di lokasi UPN Veteran Pembangunan Jakarta. Kalau teman-teman Oke. tahu di UPN Veteran. Nah iya, itu di situ. Oke, berarti, masih domisilinya masih sama ya dengan Kak Masih sama. Hafiz dulu? Oke. Nah dulu itu, boleh nggak Kak, di UPN Veteran Jakarta itu, melakukan survei? Itu banyak banget teman-teman yang tanya, Kak. Kalau menurut aku survei dimanapun tempat kita UTBK itu pasti harus sih Kak. Nggak melulu H-1 atau gimana, pasti kita harus datang dulu ke tempatnya dan memastikan kalau jalan itu benar-benar nggak macet atau tidak ada kendala atau sebagainya. Karena menurut aku banyak struggle kayak di perjalanan itu pasti kita harus pikirkan. Tapi menurut ini H-1 dan misalkan ada adik-adik yang hari Seninnya udah ikutan, mending saran aku hari Minggu besok udah tenangin diri dan melihat bahwa di lokasi UTBK-nya langsung disurvei aja. Jadi agak tenang deh, oh nanti aku bakal berjuang di tempat ini gitu sih. Oke, jadi menurut Kak Hafiz itu survei tempat UTBK itu penting ya, Kak, ya? Supaya nanti di waktu hari H itu nggak kebingungan lagi untuk mencari tempat lokasi ujiannya, seperti itu ya, Kak, ya? Iya Kak, penting banget kalau dibilang kita survei apa tuh namanya lokasi UTBK tidak memakai patokan maps ya teman-teman karena perubahan kontur jalan dan semuanya itu kan pasti berubah ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa ya udah kita melewati jalan ini dan pastinya nggak ada halangan atau meminimalisir penjagalan di dalam perjalanan gitu sih. Oke, nah penting banget ya teman-teman untuk survei lokasi UTBK. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih berhalangan, nah kalau bisa coba besok diusahakan untuk menuju lokasi UTBK sehingga tahu, oh tempatnya itu di sini nih.
oh gedungnya di sini. Nah kalau ruangannya biasanya nggak boleh tuh masuk ke ruangannya, tapi paling enggak minimal tahu gedungnya di mana, di PTN. Misal, kayak Kak Hafiz tadi kan di UPN Veteran Jakarta. Nah tahu gedungnya di mana, lokasinya di mana, nah nanti ruangannya biasanya diarahkan sama panitia, gitu ya Kak Hafiz ya? Iya, benar. Jadi kita hanya dibataskan untuk di depan kampus, karena pasti di dalam kampus sudah ada banyak yang mengarahkan ya teman-teman. Jadi nggak usah bingung, nggak usah panik. Jadi fokus sama diri sendiri aja sih waktu di saat depan kalian mau berjuang gitu sih. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih, Kak, dari Kak Putri nih. Halo Kak, Kak, kalau kita survei 1 hari sebelum hari H gimana? Misal ujiannya tanggal 9, surveinya di tanggal 8. Nah, kalau Kak Hafiz dulu kan di gelombang 2 hari ketiga kalau nggak keempat. Itu surveinya Kak Hafiz kapan? Kalau aku surveinya sebelum gelombang 1 sih, Kak. Jadi gelombang 1 kan 1 minggu dan spend istirahat 1 minggu ya. Habis itu jadi gelombang 2. Nah, aku sebelum gelombang 1 tuh udah ke sana duluan. Tapi untuk yang bertanya dari Kak siapa ini namanya? Kak Kak Putri. Ayu Putri Ayu Wiguna ya? Iya. Jadi gini, Dek, misalkan kalau misalkan kita survei 1 hari sebelum hari H, ya nggak apa-apa, survei aja. Daripada nggak sama sekali ya kan, pasti survei aja, datang aja langsung ke lokasinya, pastiin kalau itu benar-benar tempat kalian buat UTBK. Karena menurut aku, kayaklah kalian OTW dari sekolah, dari rumah ke SMA, pasti pernah dong, pernah punya struggle atau apa di jalan, kan kita nggak tahu ya rencana Tuhan gimana. Nah, kalian juga bisa meminimalisirnya untuk datang ke pusat UTBK terlebih dahulu dan berdoa agar besoknya diberi kelancaran untuk menuju tempat lokasi tersebut gitu. Oke, nah sudah menjawab ya dari, pertanyaan Kak Putri. Jadi menurut Kak Hafiz tadi, kalau bisa surveinya itu besok survei gitu ya. Nah, lebih cepat lebih baik kayak gitu, sehingga kamu tahu lokasi gedung minimal gedungnya itu ada di mana. Tapi nanti juga jangan khawatir kalau misalkan belum sempat survei, nah itu nanti akan banyak panitia teman-teman yang akan membantu teman-teman, mengarahkan teman-teman, "Oh lokasinya di sini ya," seperti itu. Jadi jangan khawatir terkait masalah, lokasi dari ujiannya, seperti itu. Oke, sebentar Cindy mau sudah banyak yang tanya untuk tips-tips mengerjakan UTBK-nya. Sabar, tenang ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita cicil, cicil dikit-dikit ya teman-teman ya. Nah, tadi kan kita ngomongin survei lokasi dulu nih. Nah, kalau Kak Hafiz dulu survei lokasinya walaupun di gelombang 2, nah Kak Hafiz surveinya itu sebelumnya, justru di awal-awal gelombang 1. Nah, kayak gitu ya. Terus, teman-teman juga kalau saran dari Cindy, itu teman-teman keep update juga dari pusat UTBK-nya itu biasanya itu, punya peraturan sendiri-sendiri ya. Misal apakah boleh di H-1 ujian atau harus di H-1 gelombangnya. Nah, itu itu tiap PTN atau tiap lokasi pusat UTBK itu memiliki kebijakan masing-masing. Nah, coba di keep update di pusat lokasi UTBK masing-masing. Oke, kita lanjut ya, Kak, ya. Dulu waktu hari H, nah tadi kan kita bahas H-1 nih. Untuk hari H-nya, Kak, Kak Hafiz dulu di sesi pertama atau yang sesi kedua, Kak? Alhamdulillah sih Kak, aku dapat sesi pertama, jadi suasana pagi sih Kak, mendukung banget buat kita berjuang atau fight mati-matian di waktu itu sih Kak. Oke, berarti, di jam pertama ya, Kak, ya? Di sesi pertama ya? Ya, di sesi pertama hari itu. Oke, berarti Kak Hafiz tiba di lokasi UTBK-nya itu jam berapa, Kak? Kalau dulu kalau dulu itu berarti dimulainya berarti sekitar jam 7 itu harus ada di lokasi, terus diarahkan nanti, di ruang tunggu. Nah, setahu Cindy kayak gitu, terus nanti diarahkan sesuai jamnya. Kalau Kak Hafiz dulu nyampenya jam berapa, Kak? Dulu aku kurang kurang spesifik kalau misalkan nyampe, tapi aku inget banget kalau aku berangkat dari rumah itu setelah sholat subuh 4:30, aku udah berangkat dari rumah diantar sama ayahku.
atau kedua orang tua aku. Nah, kalau misalkan ditanya sampainya jam berapa, kayaknya nggak lebih dari jam 6 sih. Jam 6 aku udah di tempat dan ini juga saran ya buat teman-teman, tolong berangkatnya bener-bener jauh-jauh hari. Karena kalau misalkan kalian dipatokin jam 7, itu pasti banyak orang-orang yang datang lebih dulu. Dan kalian pastinya akan dilempar ke tempat tunggu yang lebih ke belakang. Jadi kalian bakal ngeliat apa tuh orang-orang yang udah siap duluan dan kalian baru datang. Itu bener-bener kalau menurut aku ya mengganggu psikis kita pada saat kita lagi pengen ikut UTBK. Jadi ruang tunggu itu pasti jadi satu apa jadi dua, tapi yang pertama kali datang pasti harus duduk-duduk dulu. Tapi kalau misalkan kalian datang duluan, kalian bisa lega, kalian bisa apa tuh sambil berdoa. Jadi menurut aku ya jangan pernah mepet banget sama waktu UTBK kalian. Spend waktu lama-lama aja di belakang, tapi akhirnya kalian bakal bisa tenang dan meminimalisir yang aku bilang dari kendala-kendala di perjalanan gitu sih. Oke, menarik sekali ya dari kisahnya Kak Hafiz ya. Jadi teman-teman kalau Cindy merangkum nih, jadi kalau teman-teman kalau bisa itu Kak Hafiz tadi jam 6 kurang, nggak jam 6 lebih ya, pokoknya nggak lebih dari jam 6 Kak Hafiz sudah ready nih. Jadi 1 jam sebelum pelaksanaan, 1 jam sebelum dikumpulkan, nah Kak Hafiz itu udah ready di lokasi nih. Nah, nanti, Kak Hafiz tadi juga sudah menjelaskan kalau misalkan nanti datangnya mepet-mepet, pressure-nya itu akan semakin lebih lebih ya, karena melihat peserta yang datang duluan di ruang tunggu dan, kalau misalkan datang pertama itu lebih tenang gitu ya, Kak, bisa menenangkan dirinya itu lebih lama, begitu ya, Kak Hafiz ya? Iya, betul betul banget, Kak. Itu yang harus diperhatikan sih, Kak. Oke, nah gitu teman-teman saran dari Kak Hafiz, berangkatnya subuh kalau Kak Hafiz nih. Nah, kalau dari teman-teman terserah, teman-teman tergantung lokasi teman-teman itu datangnya dari mana gitu ya. Nah, ini Kak Hafiz kemarin sarapan atau tidak? Nah, ini penting juga ini. Nah, gimana Kak? Kalau aku prefer sih lebih ke roti ya, yang enteng-enteng aja. Jadi, dan kalau bisa ya, jangan terlalu banyak minum air putih. Karena kenapa? Percayalah ini bukan mitos atau bukan atau apa, ruang UTBK itu dingin 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 banget. Karena kenapa? Pasti dia sudah dipakai berkali-kali atau bahkan sebelum kalian masuk. Jadi bener-bener dingin dingin banget dan aku bakal coba bahas dulu ya Kak, izin ya Kak. Iya Kayak nggak apa-apa. model ini banyak yang nanya tentang pakaian ya. Iya Nah, iya, bener bener. pakaian ini menurut aku sendiri carilah pakaian yang benar-benar nyaman untuk kalian, tapi lebih sopan. Nah, menurut aku kayak aku sekarang pakai kemeja, menurut aku itu udah lebih dari kata sopan. Nah, tapi kalau kalian yang nggak tahan sama AC, kalian bisa bawa sweater atau manset, tapi jangan pernah dipakai dulu. Kalian harus izin sama panitia. Karena menurut aku kemeja lengan panjang atau lengan pendek sama ya teman-teman. Itu jarang ditanya dulu, tapi kalau misalkan kalian pakai sweater atau kalian pakai jaket, itu pasti bakal ditanya dulu. Nah, jadi kalau kalian takut kedinginan, mungkin pakai kemeja yang bahannya panjang atau bahannya tebel, teman-teman. Nah, itu karena mitos atau fakta, fakta banget sih teman-teman, UTBK itu dingin-dingin banget tempatnya, gitu sih. Oke, nah lokasi UTB tempat tesnya atau, lokasi ujiannya sangat dingin ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri untuk kalau bisa pakai baju tebel atau minta izin pengawas kalau misal emang pengen bawa sweater seperti itu ya, Kak. Jadi tergantung kebijakan pengawas masing-masing ya, apakah boleh dipakai sweater-nya atau enggak gitu ya, Kak, ya? Iya, benar banget, Kak. Kalau misalkan kita ya ngelakuin pelanggaran dan kita spend waktu buat kita belum ngerjain tapi kita udah dipotong. Itu bener-bener ngerugiin banget teman-teman. Karena inget banget UTBK hanya dilakukan 1 tahun dalam sekali. Dan kalau misalkan kalian bener-bener nggak ada persiapan sama sekali, santai-santai aja, apa kalian mau nunggu tahun depan? Jangan sampai teman-teman. Kalian harus bener-bener bisa masuk perguruan tinggi negeri tahun ini, tahun 2023. Kenapa? Karena tahun depan pasti kebijakannya berubah atau pendaftarnya banyak banget, teman-teman. Nah, gitu sih saran aku kenapa
kalian harus all out bener-bener di UTBK tahun 2023 ini. Karena jujur 2022 ke 2023 itu juga banyak perbedaannya dan banyak regulasi-regulasi yang dilakukan sama pemerintah Kemendikbud. Nah, menurut aku sendiri sekarang ya banyak kampus yang sudah PTNBH lah, atau artinya itu banyak yang menerapkan uang pangkal. Jadi teman-teman sayang banget kalau misalkan nggak keterima UTBK. Jadi tolong banget all out ya teman-teman, karena uang pangkal itu nggak murah teman-teman, nggak 5 juta, nggak 10 juta, tapi puluhan juta, 30, 40, 50, 60, bahkan 70 ada. Jadi gitu sih teman-teman. Oke, wih. Nah, gimana nih, dari statement-nya Kak Hafiz, sudah membangkitkan semangat dari pejuang PTN atau belum nih? Nah, kalian harus ingat biaya mandiri itu mahal ya teman-teman, mahal. Nah, makanya harus all out untuk persiapan UTBK SNBT, melawan SNBT. Pasti teman-teman bisa. Oke, berarti seperti itu ya, Kak, ya. Lanjut, sepertinya pertanyaannya banyak ya, Kak, kita bahas selanjutnya. Kak Martial nih, Kak, rambut pirang boleh tes nggak? Nah, gimana Kak Hafiz? Aku Sepengalaman kalau Kak misalkan Hafiz. rambut nggak tahu ya teman-teman, tapi kalau misalkan rambut gondrong banyak banyak banget orang yang rambut gondrong. Tapi menurut aku tolong banget, kalau cowok rambut kayak aku aja udah dikatakan bahwa kalian siap menjadi mahasiswa ya teman-teman. Tapi aku nggak ngelarang kalian buat rambut gondrong apalagi pirang. Tapi coba aja cari amannya aja sih teman-teman. Karena aku juga bukan panitia dari sana, aku juga belum tahu informasinya. Tapi kita standar aja lah sama anak-anak yang ikut UTBK. Karena menurut aku regulasinya itu sangat-sangat ketat. Jadi minimalisir, kalau masih ada waktu, yang rambut pirang boleh dicat lagi hitam, atau enggak dikasar-kasarin aja deh. Yang agar nggak kelihatan hitam. Nanti kalau misalkan kelar UTBK atau pengumumannya udah keterima nih, langsung udah diwarnain rambutnya, karena mahasiswa itu tidak ada larangan untuk soal rambut. Tapi kalau soal tes kayaknya sedikit ada ya, gitu sih. Iya, karena kalau tes itu hitungannya resmi ya, Kak, ya. Iya, tes itu Jadi sangat-sangat resmi sih Kak. Apalagi tahun ini apa ya, yang ngadain lupa, dulu LTMPT, sekarang apa ya Kak? SNPMB. Oh iya itu, pokoknya itulah. Jadi berubah lah tahun tahun ini, gitu sih Kak. Iya, jadi bisa jadi ya teman-teman, pelaksanaannya berubah, regulasinya juga berubah. Nah, seperti itu menurut Kak Hafiz. Jadi saran dari Kak Hafiz kalau bisa yang standar-standar aja ya teman-teman, nggak usah neko-neko dulu, yang umum wajarnya aja. Nah, nanti kalau setelah UTBK atau nanti setelah pengumuman UTBK terus lolos nazarnya, aku pengen cat rambut misal warna ungu gitu. Nah, nggak apa-apa, diizinkan kok. Jadi teman-teman sesuka teman-teman, tapi kalau bisa waktu tes itu, menggunakan hal yang umum aja biar meminimalisir teman-teman untuk didis ya nanti diperingatkan waktu UTBK gitu. Oke, ada lanjut dari Kak Meidina, "Kak, kalau ke sana itu boleh pakai tote bag tidak ya?" Nah, gimana Kak Hafiz? Kalau ke sana boleh pakai tote bag, boleh teman-teman. Tas, tote bag, atau alat sebagainya itu diperbolehkan. Tapi pasti nantinya akan dikumpulkan sebelum kalian masuk ke ruang ujian, atau di belakang ruang ujian, atau di depan ruang ujian teman-teman. Jadi kalau misalkan bawa barang bawaannya kayak tas, atau kalian bawa koper, enggak lah, nggak mungkin ya kalau koper ya. Jadi tas atau tote bag itu bebas, sebebas-bebasnya teman-teman. Jadi kalian bakal dikumpulin di satu tempat, gitu sih, Kak. Toh nanti juga nggak akan dibawa waktu tes ya, Kak, ya? Enggak dibawa waktu tes. Kadang tuh ada beberapa tempat ujian yang sudah menyediakan pulpen untuk coretan dan kertas. Oh. Jadi kita dilarang untuk membawa sepeser pun dari benda kita. Kalau misalkan tadi ada yang nanya, HP-nya dikumpulin apa gimana? Pasti, HP-nya dimasukin di dalam tas. Terus pasti dihimbau ke semuanya bahwa HP-nya dinonaktifkan dulu. Jangan sampai kejadian di tempatnya aku, HP-nya dikumpulkan tapi bunyi terus. Sedangkan kita lagi bener-bener lagi ini ujian, gitu sih Kak. Kalau menurut HP dan segala macamnya itu pasti nggak boleh. Karena ada beberapa yang sekedar pulpen saja aku pernah. Aku kan nggak pernah ya terbiasa dengan pulpen biru.
Jadi aku terbiasa dengan pulpen hitam dan saat itu aku dibagikan pulpen biru. Aku bilang, "Kak, aku mau pakai pulpen hitam, boleh apa enggak?" "Enggak boleh, harus pakai pulpen biru." Dalam hatiku, "Oh, ya udah, itu ujian aku pertama menghitung atau mencoret-coret dengan pulpen biru." Dan apalagi Recording in progress. kertas coretannya Kertas itu coretannya dikit banget sih. Jadi kalian harus bisa boleh minta sih teman-teman gitu. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman jadi bisa membayangkan kan atmosfer ketika UTBK itu seperti apa ya dari penjelasan Kak Hafiz yang sangat detail sekali. Dan teman-teman juga tanyanya sangat detail sekali ya. Oke. Udah terjawab kalau Kak MRR kalau bawa HP boleh nggak dikumpulkan ya nanti dan harus di-off-kan atau dimatikan. Oke, lanjut Kak dari Kak OO. Apakah boleh bawa buku saat di ruang tunggu? Nah, gimana itu Kak Hafiz? Kan ruang tuh lumayan tuh, sekitar 1 jaman lah menunggu ya. Gimana tuh Kak Hafiz? Kalau saran aku ya teman-teman, di hari H itu kalian udah stop, jangan buka buku sama sekali. Karena menurut aku ya, materi UTBK itu banyak banget materi UTBK yang harus kalian pelajari. Dan kalian kalau misalkan buka buku di tempat tunggu, kalian jadi makin tambah deg-degan. Kalau saran aku, kalian berdoalah banyak-banyak, serahin diri kalian ke Tuhan kalian, misalkan ke aku Allah, dan kalau misalkan yang non-Islam agamanya masing-masing, cukup itu aja teman-teman. Aku menyarankan jangan pernah bawa buku sama sekali, karena menurut aku kalian udah belajar mati-matian sekarang, kalian udah belajar all out, sekarang tinggal kalian buat keluarkan. Jangan kalian tambahin lagi masuk di otak dan akan kalian keluarkan tuh 1 jam. Itu menurut aku nggak relevan sih teman-teman. Jadi menurut aku sekarang pakailah kemampuan yang sudah ada sebelum hari H. Karena bahkan banyak ya motivasi atau kakak tingkating yang bilang H-1, H-2, H-3 nggak usah belajar. Karena kenapa? Kalian bakal buyar kalau misalkan kalian masukin materi itu. Nah, gitu sih, Kak. Nah, itu tuh teman-teman. Makanya di bimbel masuk PTN juga nggak ada ya, pembelajaran yang, waktu hari H masih belajar itu nggak ada ya. Nah, kita juga, menyarankan buat teman-teman, buat minimal ya H-1 itu menenangkan diri aja, apalagi waktu di ruang tunggu H-1 jam. Nah, mending berdoa ya, Kak, ya, lebih banyak dibanyak-banyakin berdoa aja ya selama 1 jam kan lumayan tuh berdoanya ya. Nah, berdoa sama menenangkan pikiran dan mental teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Wah, ini pertanyaan teman-teman sangat unik-unik sekali ya. Jadi serem kata Kak Sandi, gimana Kak menurut Kak Habib? Serem Serem. nggak UTBK tuh? Enggak sih, kalau misalkan kita jadi orang yang benar-benar punya kepribadian atau udah siap buat UTBK, enggak sih menurut aku. Bahkan aku pernah sombong di dalam diri aku, kok dia badannya gede, aku badannya kecil, tapi aku tahun ini yakin kalau aku lolos gitu sih. Kadang ngerasa kalau diri sendiri lebih muda atau lebih siap buat ikut UTBK dibanding kating-kating. Kalian bakal ketemu kating-kating yang rambutnya gondrong, badannya apa gede semua segala macam, karena tahun 2021 2022 ya 2023 kumpul jadi satu. Jadi kalian bakal ngerasain kalau misalkan atmosfernya lah, entah ada yang udah apa tuh namanya apal banget sama UTBK tahun lalu, ada yang nyoba-nyoba, ada yang mahasiswa iseng teman-teman. Banyak dari UB juga ya, teman-teman aku juga masih ikut dalam UTBK tahun ini. Karena kenapa? Ya manusia tuh nggak ada yang bisa bersyukur sih. Tapi insya Allah kalau misalkan kalian udah tawakal, udah maksudnya udah berdoa, udah belajar, ingat usaha tidak mengkhianati hasil sih teman-teman. Oke, ya seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan takut ya, jangan merasa serem kalau teman-teman udah persiapannya udah matang, ya udahlah dijalani aja lah, chill aja kayak gitu. Ini ada pertanyaan dari Kak Habib, Kak, masalah sepatu, nah sepatunya itu harus hitam atau gimana Kak? Sepatu ya, sebentar. Aku tuh dulu pernah ada hmm, apa ya? Kalau sepatu enggak sih. Setahu aku kalau sepatu enggak. Kalau celana teman-teman, celana jean. Kadang celana jean itu dipermasalahkan. Jadi kalian kan nggak mungkin ya bahwa apa udah sampai tempat dan disuruh ganti celana dan suruh ganti celana itu bener-bener kayak mengganggu banget sih. Jadi menurut aku sih celananya celana apa sesuai dengan kalau misalkan ada ketentuannya di apa di peraturan tersebut pakailah sesuai peraturan.
Tapi menurut aku celana bahan sih udah paling prefer sih. Celana bahan yang dipakai buat orang kantoran tuh bisa, atau celana-celana yang lebih ke, aduh saya nggak tahu tuh kalau kulot gimana, sorry banget, maksudnya celana yang bener-bener eh, sesuai ketentuan lah teman-teman. Perhatikan lagi ya masalah soal pakaian, soalnya kenapa, aku pernah kejadian tapi lupa kejadiannya apa, antara orang itu disuruh balik atau gimana, jadi dia nggak boleh diperbolehkan, oh pakai sendal, ya pakai sendal, ada pakai sendal, sumpah, tapi sendalnya sendal gunung, nggak boleh, tapi itu tetap harus pakai sepatu ya teman-teman. Kalau misalkan sepatunya warna apa, carilah warna netral aja. Kalau misalkan saran aku ya, kalian pasti punya sepatu sekolah kan, yang gak usah apa ya teman-teman, bergayalah tentang pakaian atau gimana, yang penting diri kita itu nyaman sama diri kita tuh nggak pernah dipermasalahkan oleh panitia. Karena kenapa? Hari tersebut kalau kalian dipermasalahkan oleh panitia, aku pastikan kalian bakal ngerjain dengan susah. Karena kenapa? Fokus kalian akan buyar dengan hal maintenance yang benar-benar sangat merugikan buat kita sendiri sih teman-teman. Jadi menurut aku pakai sepatu yang netral, pakai celana yang menurut kalian, oh ini pantas nih buat orang mahasiswa. Nah, pakai kemeja, oh ini pantas nih kayak buat orang jadi anak mahasiswa. Mungkin ada dari sini yang dari anak SMK, sorry banget, aku sering sering ngeliat pakaian anak SMK yang pakai sweater full gitu, itu bener-bener kayak kadang tuh dipermasalahkan juga. Jadi kalian bisalah lihat informasi di YouTube tentang bagaimana cara berpakaian anak mahasiswa, karena kalian di UTBK ini adalah full menjadi seorang mahasiswa ya teman-teman. Jadi gitu. Kalau pakai baju batik boleh sih, aku rasa boleh pakai baju batik. Oke, Ya, batik gitu. itu termasuk, bajunya itu termasuk resmi ya, Kak, semi Ya, resmi, resmi. termasuk kemeja lah, cuma kemejanya ada motifnya gitu, nggak apa-apa. Nah gitu ya teman-teman, intinya teman-teman jangan membuat masalah ya sebelum UTBK dimulai ya, kalau bisa itu meminimalisir masalah, karena bener banget kata Kak Hafiz, kalau misalkan teman-teman nanti, misalkan ditegur sama pengawasnya, udah konsentrasi itu udah buyar semua. UTBK yang dikerjakan itu ya udah nggak tahu nanti, konsentrasi pasti pecah. Nah, jadi teman-teman harus meminimalisir masalah lah kalau bisa itu meminimalisir masalah, ditahan-tahanin cuma 4 jam kan ujiannya. Nah, sama persiapannya oke 5 jaman lah. Nah, ditahan-tahanin buat ujiannya itu. Nah, habis itu bebas deh teman-teman mau pakai gaya apapun nah terserah ya. Nah, kalau bisa kalau misalkan terkendala pakaian nggak punya atau mungkin sepatunya rusak Kak, karena udah lama nggak sekolah. Nah, itu mungkin bisa akalin dengan, meminjam ya teman-teman. Nah masih ada waktu sehari nih teman-teman. Teman-teman masih ada waktu sehari untuk mempersiapkan UTBK, mulai dari pakaian atau dress code ya seperti itu. Nah ini pertanyaan yang penting banget nih Kak, dari Kak Barnet. Kak, nanti saat nanti ujian mendadak ingin ke toilet. Nah tadi kan ruangannya dingin. Apakah waktu ujiannya tetap jalan atau diperbolehkan atau enggak Kak? Gini sih teman-teman, sebelum ikut UTBK atau masuk, pasti panitia mensilakan kita untuk keluar dari toilet, ke toilet sebentar. Mhm. Tapi kalau misalkan di dalam, diperbolehkan sangat teman-teman buat ikut toilet, tapi dengan konsekuensi waktu terus berjalan teman-teman. Apakah kalian tega meninggalkan soal kalian yang masih muter di layar, tapi kalian di toilet? Jadi menurut aku saran banget jangan pernah minum banyak-banyak, minum secukupnya aja. Dan sebelum tes itu dimulai, rangkaian dimulai, itu tolong banget ke kamar mandi kalau misalkan dipersilakan sama panitia. Boleh banget sih ke kamar mandi pas lagi ujian, tapi apakah kalian tega lagi ngitung nih, lagi ngitung, bahkan yang kalau misalkan di akal 20 soal 20 menit, itu kita di depan aja belum tentu bisa selesai, apalagi kita tinggal ke kamar mandi yang 5 menit. Gitu sih teman-teman menurut aku. Logikanya kayak kita di depan aja udah, di depan laptop bener-bener ya berdoa dan sambil mengerjakan apa yang kita bisa, gitu sih Kak. Oke, jadi gitu ya teman-teman, kalau bisa pasti panitia akan, mempersilahkan teman-teman bagi yang teman-teman mau ke toilet, dipersilakan ke toilet. Tapi waktu ujian itu juga boleh ya sebenarnya, tapi sayang waktunya ya, Kak, ya, bener. Apalagi 5 menit kan lumayan tuh, 5 soal. 1 soal 1 menit. Nah, itu. Bisa dipertimbangkan lagi ya teman-teman, masalah, ingin ke toilet saat waktu ujian, gitu.
Cindy pilih-pilihin jawaban dulu ya, Kak, karena ada jawaban yang berulang. Nah, nanti teman-teman yang jawabannya nggak dijawab sama Kak Hafiz nanti bisa cek recordnya. Nah, ini Kak nanti boleh diantar orang tua sampai depan gedung tes UTBK-nya nggak dari Kak Jihan, gimana Kak? Tadi kan Kak Kalau Hafiz itu diantar ya sama ayahnya ya? Nah, terus gimana? Kalau menurut aku bisa diantar tergantung drop zone sih teman-teman. Drop zone apakah dia di depan gedungnya apa enggak pastinya, tapi usahain ya orang tua sedekat mungkin lah dengan batas apa tuh namanya pengantar dari orang tua tersebut. Nah, kenapa? Karena di saat kalian pergi, kalian bakal minta restu, kalian bakal lihat orang tua kalian masih nunggu di depan gerbang atau di depan drop zone. Nah, kalian pasti tersentuh lah kalau misalkan anak mahasiswa bener-bener ngerasa aku nggak mau ngebebanin orang tua nih, aku nggak mau orang tua bayar mahal-mahal buat uang pangkal, aku harus bener-bener all out dan berusaha dan berdoa di saat ini, gitu sih Kak. Oke, berarti nanti ada drop zone ya, Kak, ya. Nah, kalau sepengalaman Cindy ya, Cindy pernah ngantar adik nih. Nah, mungkin teman-teman juga biar ada bayangan. Nah, jadi dulu itu waktu ngantar adik di pintu kebetulan Cindy itu ngantarnya di ITS, di pintu awal itu eh kan ngantarnya pakai motor tuh. Nah, itu dikasih stiker pengantar UTBK. Nggak tahu stikernya apa, pokoknya intinya tentang pengantar UTBK gitu. Nah, terus sambil dicek apakah benar-benar peserta UTBK. Nah, habis itu boleh masuk orang tua Cindy sebagai pengantar itu boleh masuk ke dalam. Nah, habis itu bisa diantarkan di depan gedungnya gitu. Nah, tapi setelah di depan gedung itu nggak boleh masuk lagi. Nah, itu kalau di ITS ya. Nah, itu kebijakan PTN masing-masing itu beda-beda. Nah, jadi pasti nanti ada drop zone-nya, bener kata Kak Hafiz gitu. Oke, Kak Dagina bertanya, Kak boleh bawa botol minum nggak? Waduh, mungkin ada tipe-tipe orang yang harus minum untuk meningkatkan fokus ya. Gimana Kak Iya. Hafiz dulu? Menurut aku botol minum boleh sah-sah aja sih kalau misalkan orang butuh minum mah sah-sah aja. Tapi balik lagi ke diri masing-masing. Kalau misalkan kalian spend lah waktu kalian, kalian tahu badan kalian sendiri, kalian minum segini apakah bisa mengganggu aktivitas kalian di 4 jam ke depan apa gimana? Terserah kalian, itu balik ke pribadi masing-masingnya. Tapi kalau aku sedikit udah minum aja bahkan bisa ke apa ruang air kecil, apa buang air kecil ke toilet ya. Jadi menurut aku secukupnya aja sih teman-teman. Kalau misalkan secukupnya teman-teman lebih banyak dari teman-teman lainnya nggak apa-apa. Tapi memaksimalkan waktu yang sudah disediakan panitia untuk ke kamar mandi. Karena kenapa? Pengalaman aku ruangan tersebut tidak akan pernah dimulai kalau misalkan belum lengkap ya yang dari toilet. Jadi itulah kalian bisa sekitar 15 menit atau 20 menit berlama-lama lah nggak apa-apa di toilet, bener-bener keluarin semuanya baru balik ke adaan UTBK dalam saya siap gitu sih Kak. Oke, menarik menarik. Jadi boleh ya bawa minum buat teman-teman yang suka minum kalau misalkan mengerjakan tapi juga dijaga juga minumnya dalam batas jangan sampai pengen ke kamar mandi waktu tes. Nah, itu distraksinya itu sangat itu ya membingungkan ya antara minum atau mau ke kamar mandi kayak gitu. Ini sebenarnya banyak sih Kak pertanyaan yang tentang dress code ya. Jadi udah terjawab ya teman-teman. Untuk pertanyaan dress code kita tutup. Kalau bisa itu intinya pakai bajunya itu yang normal-normal aja lah. Ya udahlah. Yang sepantasnya lah ya untuk karena teman-teman di sini kan sebagai calon mahasiswa menempatkan diri sebagai seorang calon mahasiswa itu seperti apa dan kalau kalau bisa itu menjadi mahasiswanya yang formal gitu ya. Anggap kalau enggak mahasiswa mungkin, anggap lagi itu interview kerja. Nah, mungkin itu kan bajunya lebih resmi lagi. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Mohon teman-teman untuk bisa menempatkan diri dalam situasi, apalagi ini kan tes UTBK itu termasuk resmi ya, gitu. Oke, untuk pakaian kita close saja pertanyaannya karena terlalu banyak dan nggak akan habis nanti pertanyaannya. Nah, ini Kak, wah ini sebentar ya Kak, saya scroll-scroll, terlalu banyak pertanyaan. Kenapa masalah celana dipermasalahin? Nah, makanya jangan itu ya, harus minimalisir aja ya, gitu. Bukan masalah celana juga sih teman-teman. Aku izin masuk ya Kak.
Mhm. kadang tuh ada panitia yang bener-bener apa ya, sekritis itulah tentang bagaimana cara berpakaian orang yang datang ke tempatnya gitu loh. Jadi teman-teman menurut aku, jadilah, pakaian yang menurut orang tuh posisikanlah menurut orang tuh udah bener gitu loh. Jangan kayak apa ya, menurut kan, "Ah, aku nyamannya pakai," mohon maaf ya, pakai apa, baju kebuka apa gimana-gimana, tapi dilihat orang tuh kayak sinis gitu. Jadi rasanya kalian nanti bakal diarahin, nanti kalian bakal kayak, "Di sana, sana," enggak, "Mari Kak, ini Kak, ke sini Kak," gitu loh. Karena, mahasiswa itu ngelihat dari cara berpakaiannya ya teman-teman, karena kita juga pasti nanti kalian berefek lah kan karena pasti lanjut kan kalian semua di PTN karena ikut UTBK ya. Jadi menurut aku, adaptasi pertama kali anak mahasiswa itu ya di UTBK. Jadi kalau misalkan kalian, susah adaptasinya ini ya belajarlah tentang di UTBK ini, gitu sih. Oke, adaptasi pertama sebagai seorang mahasiswa adalah saat tes UTBK. Nah, bener banget itu, quotes-nya bagus banget. Oke, next Kak. Udah, kita stop aja pembahasan baju-bajuan, dress code ya. Ada Kak Sandi nih tanya, kalau amalan doanya pakai apa Kak? Nah, ini amalan doa Kak. Waduh, ini gimana kalau Kak Hafiz? Amalan doa ya teman-teman. Aku bukan ustadz, aku bukan apa ya, tapi aku menyerahkan, doa aku kepada orang tuaku dan aku sendiri. Karena percayalah teman-teman, orang tua tuh doanya mujarab sekali. Aku nggak nyangka loh teman-teman, kalau misalkan orang tuaku pada saat diantar dan orang tuaku tidak memilih untuk pulang dan menunggu di depan gerbang sampai aku pulang, tapi orang tuaku datang ke masjid teman-teman. Aku bener-bener tanya, "Habis dari mana?" "Dari masjid." "Oh, pantesan ya di dalam tes itu kayak aku pun ngerasa tenang banget ya, tenang banget padahal banyak sekali, kendala-kendala kayak HP bunyi apa gimana, bahkan ada yang ngompol teman-teman di pas sesi aku. Jadi itu bener-bener sehektik-hektiknya, tapi di saat posisi aku masih tenang dan terlihat bodo amat lah sama sekitar karena ini yang di depan sekarang ini adalah masa depanku. Harus aku selesaikan, apa yang aku mulai harus aku selesaikan, gitu sih teman-teman. Jadi, ketika distraksinya itu sangat banyak, jadi harus tetap fokus dan fokus terhadap tujuannya ya Kak ya? Seperti itu ya? Iya. Kalau misalkan nggak ada salahnya sih teman-teman kalian, minta tolong sama orang tua kalian, tolong nanti pas UTBK, kalau misalkan dapat sesi pertama kan ada sholat apa, duha. Nah itu orang tua tolong, ya atau ma atau bu atau pak, tolong doain aku lagi UTBK. Insya Allah teman-teman, di saat itu kalian bakal tenang di ruang UTBK dan nggak gelisah sama sekali. Dan nggak mikirin kayak nembak jawaban atau misalkan ini kalau misalkan, waktunya udah habis gimana ya, belum kejawab. Nah itu sih teman-teman, jangan terlalu dipikirkan kayak gitu dulu. Oke, nah jadi doa orang tua itu doa yang paling mustajab ya. Nah, kalau bisa teman-teman itu minta doa restu sama orang tua dan orang tua nanti juga pasti memohon kepada Tuhan untuk yang terbaik buat anaknya gitu. Nah, tadi Kak Hafiz kan sempat nyinggung soal nih. Nah, ini ada Kak Siva nih bertanya, "Kak, tips dong cara biar jawab semua soal meski harus berpacu sama waktu yang singkat." Nah, satu soal 1 menit nih Kak. Gimana tips mengerjakan soalnya? Oke, zaman dulu aku kan dibagi 2 ya, TPS dan TKA. Nah, tahun ini alhamdulillah banget nih kalian teman-teman TPS, karena menurut aku soal yang paling off of the topic itu di TKA atau yang, peminatan yang kayak sosiologi, ekonomi, bahkan, aku punya kembaran dia, saintek juga teman-teman, dan soal biologinya tuh bener-bener gak masuk akal teman-teman. Jadi menurut aku kalian beruntung banget sekarang cuma ada TPS dan kalau misalkan kalian, eee, tanya tentang gimana caranya ngerjain buat semuanya dikerjain. Jadi gini teman-teman, soal UTBK itu tidak di-setting untuk dikerjakan semuanya dengan full kayak kayak kalian paham semuanya, tapi coba kalian cari soal-soal yang menurut kalian paham. Kalau kalian menurut aku ya, kalian baca soal 2 kali, 3 kali, tapi kalian ngerasa, "Oh ini kayaknya nggak bisa dikerjain deh." Lanjut lanjut, next 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 next, sampai kalian menemukan soal yang benar-benar kalian, "Oke, ini benar, jadi aku langsung lanjut." Nah, kalau misalkan, ditanya nih, "Yang tadi gimana Kak, yang nggak tahu?" Nah, ini agak tipsnya, tips sama triknya nembak jawaban sih teman-teman.
bukan ngeblok ya, jangan ngeblok. Tembak jawaban sih teman-teman. Jadi gini, kalau mau tembak jawaban itu pilihlah option yang dari awal soal sebelumnya itu kalian bener. Kayak aku ngerjain nomor 2 nih. Dia bener. Nomor 3 dia bener lagi. Berarti nomor A kalian coba D aja. Nah, gitu sih menurut saran aku ya. Dan kalau misalkan mau tahu cara ngeblok itu yang paling apa? Yang paling ini ya kalian bisa tontonlah di YouTube dimanapun yang kalian percaya ya. Pasti banyak yang cara ngeblok. Tapi aku sangat tidak menyarankan sekali untuk ngeblok karena ada salah satu cara selain ngeblok yaitu apa? Sistem eliminasi. Nah, sistem eliminasi kalian pasti juga udah tahu lah. Dari 5 option yang nggak mungkin itu ada 2 apa 3. Dan tinggal 2 nih, 50-50. Kalian bisa berdoa antara ini apa ini apa ini. Nah, kalian tembak ini. Nah, ini bisa jadi ini. Jadi menurut aku jangan diblok. Kalian baca soalnya dulu, di apa tuh namanya dicermati dan carilah apa tuh namanya eliminasi sedikit-dikitnya, sisain 3 atau 2. Kalau 2 kan udah mudah nih teman-teman, antara A apa B, antara C atau D, antara D atau E gitu. Nah, kalau 3, nah ini nih kalian juga bisa pikirin. Kalau misalkan anak-anak kadang yang mikir ya ngeblok-ngeblok gitu ya. Bisa sih ya teman-teman, ada keuntungan, ada bagian dari kita buat ngeblok. Tapi kalau misalkan aku prefer kalau udah bener-bener kepepet banget, udah tinggal 1 menit, tapi soal kalian banyak yang enggak ini, blog benar-benar tempat di mana range kalian banyak apa menjawab di subtest itu. Jadi kalau kalian mengerjakan ada 20 soal, 20 soal, 8 udah kalian kerjain dan rata-rata jawabannya di C, D, E, C, D, E, C, D, E, kalian bisa pilih di antara satu itu untuk ngejaring dari bawah gitu sih teman-teman. Nah, kalau misalkan tipsnya lagi buat ngerjain soal tuh yang kalian apa tahu kemampuannya kalian sendiri. Jadi menurut aku ya makanya inilah fungsinya kita belajar ya teman-teman. Apalagi yang dapat gelombang 2 ini enak banget, sumpah ini enak banget ya teman-teman. Jadi yang dapat gelombang 2 ini bukan mitos atau bukan apa, ini fakta. Jadi banyak soal-soal yang beredar di internet nanti di gelombang 1. Nah, di gelombang 1 ini bukan gelombang 1 aja, hari pertama atau hari kedua atau kalau yang hari pertama yang kedua ya nggak tahu sih doa aja. Tapi kalau setelah selanjutnya itu benar-benar kalian update banget. Karena kenapa? Soal itu bahkan benar-benar hampir mirip konsepnya. Jadi di saat aku waktu itu dulu pengetahuan kuantitatif, 1 soal 1 menit, tapi aku ngerjain soal itu nggak semuanya. Tapi aku tahu nih, soal 1, soal 3, soal 5 ternyata bener sama konsepnya semuanya dan urutannya sama teman-teman. Cuma angkanya doang yang beda. Jadi aku tahu mana yang bisa dikerjain kita, mana ada yang harus ditembak gitu teman-teman. Jadi kalau yang dapat gelombang 2 itu bener-bener alhamdulillah banget sih teman-teman. Tapi jangan santai. Kalian juga harus maksimalin itu. Kenapa? Karena chance-nya kalian bakal lebih besar karena kan sistemnya IRT ya, item response apa gitu pokoknya. Jadi semakin banyak orang yang jawab, semakin benar. Nah, di gelombang kedua itu pasti juga menerapkan hal yang sama, teman-teman. Jadi kalian menurut aku ya, kalau misalkan mengerjakan soal-soal kayak gitu, carilah soal-soal yang menurut kalian benar, menurut kalian pasti benar. Nah, baru kalian memikirkan soal-soal yang kalian ada kendala gitu sih. Ingat aja di dalam pikiran, soal UTBK tidak pernah disetting untuk dikerjakan secara waktunya dengan secara singkat-singkatnya dengan benar semua. Toh kalau benar ada yang benar semua, antara itu pinter atau antara itu hoki. Gitu sih teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian bisa ngejawab dan tembus 700, tembus 600 setengah, itu baru namanya orang pinter gitu sih teman-teman. Oke, jadi banyak beredar skor 1000 itu mayoritas lebih ke hoki ya. Nah, tapi kalau skor kalian itu bisa sampai 700, 650 ke atas dah, itu emang udah top banget deh. Tadi tipsnya Kak Hafiz sangat banyak ya, bahkan Cindy nggak bisa nih merangkumnya itu apa aja, Cindy nggak punya catatan. Nah, teman-teman catat sendiri ya, atau tadi yang ketinggalan bisa nonton recordnya karena banyak banget. Mulai tadi yang pertama itu dikerjakan sebisanya dulu, terus yang kedua bentar Cindy ingat-ingat dulu. Oke, dikerjakan sebisanya dulu sampai dilihat soalnya yang bisa dikerjakan, yang bisa dikerjakan. Nah, kalau udah mentok nggak bisa itu baru dibalikin lagi, ditebak jawabannya dari opsinya. Kira-kira yang bener yang mana gitu ya Kak Hafiz ya? Ya, dieliminasi aja dulu Kak. Jadi cari apa tuh namanya 50-50 atau 25% lah. Jangan sama sekali kita nggak tahu gitu sih Kak. Oke, blok itu adalah pilihan yang sangat terakhir ya dan sangat tidak direkomendasikan sama Kak Hafiz ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Cindy juga setuju. Cindy dulu juga anak SBM kan.
SNBT ya, kalau dulu zaman Cindy SBMPTN. Nah itu jangan nggak ngeblok ya dulu, eliminasi lebih tepatnya, sistemnya itu dieliminasi. Jadi kira-kira jawabannya apa ya? Atau gini Cindy dulu itu ngitung nih, terus nggak selesai, nggak temu jawabannya, ah ya udahlah pilih jawaban yang mendekati aja lah. Nah kayak gitu aja. Udah simpel itu ya teman-teman, nggak usah dibikin pusing, bener ya Kak Hafiz ya? Iya, nggak usah dibikin pusing lah teman-teman. UTBK ini kalau misalkan kalian tahulah yang punya kemampuan kalian gimana. Aku bukan orang yang apa ya gimana-gimana juga. Kita sama rata ya. Aku juga masih sama-sama belajar. Aku mahasiswa bisa dihitung mahasiswa baru juga di Universitas Brawijaya. Kalau misalkan ada nih yang tadi daftar di Universitas Brawijaya nih, kalian pasti ketemu aku duluan karena aku di bagian advokasi dan kesejahteraan mahasiswa penerima mahasiswa baru teman-teman. Jadi gimana sih kalian bakal ketemu aku duluan nih? Kalian bakal pernah ketemu aku duluan di Zoom ini yang keterima di UB. Nah, makanya jangan sia-siain kesempatan di UTBK tahun ini, teman-teman. Oke, seperti itu nanti. Nah, yang mau pilih UB, nah kalau kalian jadi mahasiswa UB pasti ketemu Kak Hafiz nih. Nanti bisa bilang, Kak, aku kemarin ikut itu loh, ikut apa seminar motivasinya dari Kak Hafiz loh." Lah, bisa speak-speak boleh lah ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya seputar UTBK masalah ngeblok-ngeblok udah dijawab ya. Bisa lihat record-nya tadi. Udah, Cindy tutup dulu. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik lagi, bentar. Cindy pilih-pilih dulu. Sabar teman-teman, sabar ya. Mmm, oke, aduh nggak kelewat, tapi tadi Cindy gini, oh ini oke, dari Kak Atar, oke. "Kak, kalau mau masuk ruangan UTBK diperiksa semua nggak yang kita kantongin? Misal mau bawa jimat soalnya," gitu. Oke, bawa jimat gimana nih, Kak? Intinya diperiksa atau enggak nih, diraba-raba atau enggak nih, Kak Hafiz? Itu aja deh, nggak usah bahas jimatnya ya, oke. Gimana Kak Hafiz? Sekali lagi, UTBK adalah hal yang resmi, teman-teman. Pasti kalian bakal diperiksa apapun itu. Kalian harus ngelebarin badan, terus dipakai scan protector, itu bener-bener tas dicopot, semua dicopot, sampai ada barang kayak besi-besi gitu, kalian bakal disuruh minggir dulu. Jadi itu bener-bener mengganggu kalian. Jadi kan udah bilang ya, sebelum dicek, tolong semua alat apapun yang ada di badan kecuali baju dan sebagainya, tolong dikeluarkan. Karena kenapa? Kalau ketahuan kalian pasti diminggirin dulu. Entah apa, aku nggak tahu ya, di depan aku dulu pernah kayak gitu, dipinggirin dulu, dan itu pasti mengganggu psikisnya dia, teman-teman. Jadi menurut aku udahlah, cari aman aja, kita biar diperbolehkan masuk, udah kita ikut aja lah. Jangan pernah berpikir kalau kita bisa contek, ini bukan UAS teman-teman, ini bukan UTS, ini bukan ujian sekolah, tapi ini UTBK. UTBK itu standarnya nasional, teman-teman. Yang bikin soal itu pun juga melihat standar dari seluruh calon mahasiswa di Indonesia ini. Jadi menurut aku kita balik ke diri kita masing-masing, dan kuncinya satu, hanya berdoa di dalam saat itu. Jangan pernah berpikir kita pengen curang, apalagi tahun lalu ada yang pakai di ini masuk Earphone ya? kedokteran ya, kayak contekan Yang gitulah. ketangkep itu ya, Kak, ya? Ya, yang ketangkap itu benar-benar rugiin banget. Karena kenapa? Banyak itu kejadian di Universitas Negeri Jakarta, teman-teman. Pada saat itu hari itu juga semua yang ada di mana tuh Oke. namanya, di tes itu dibatalkan, diinin ke gelombang selanjutnya. Itu bener-bener kayak ngerugiin banget sih, teman-teman, karena dia pakai earphone yang buat nyontek gitu sih, teman-teman. Ada yang mengendalikan buat masuk kedokteran. Nah itu sih, teman-teman. Jadi nggak Mmm. usah lah kayak gitu-gitu, karena kenapa, nggak bakal juga dia bisa bertahan di kedokteran itu kalau misalkan dia nggak bisa pakai otaknya di UTBK. Mau masuk kedokteran dong, habis masuk lebih gila lagi pasti gitu loh. Bener banget, setuju banget. Udah di start awalnya aja udah berniat berlaku curang. Nah, nanti apakah bisa survive waktu kuliahnya? Nah, ini termasuk ujian itu ya, mental ya teman-teman UTBK itu. Nah, teman-teman kalau misalkan udah, mindset-nya itu udah keburu curang, nah keburu curang ya berarti teman-teman sebenarnya nggak siap untuk menjadi mahasiswa, sesimpel itu ya Kak Hafiz ya? Iya, kalau kalian merasa kalau, ini bisa curang nih, tapi berarti kalian belum siap menjadi mahasiswa. Mendingan saran aku, kalian langsung mundur aja deh. Karena kenapa? Mahasiswa itu pasti dituntut untuk kejujuran, teman-teman. Kejujuran nomor satu, dan semuanya serahkan semuanya kepada yang di atas, kepada Tuhan kalian masing-masing.
dan pasti usaha nggak pernah mengkhianati hasil, teman-teman. Kalau misalkan toh kalian suatu saat ditolak di amit-amit di UTBK tahun ini, kan masih ada SIMAK, teman-teman, masih ada UTUL. Aku juga salah satu orang yang nggak puas di UTBK, tapi aku daftar SIMAK, teman-teman. Nah, aku daftar di UI, tapi jadinya aku memilih UB, gitu sih, teman-teman. Oke, jadi walaupun, teman-teman di sini udah UTBK dan udah misal kalau udah merasa confident ya, jadi jangan merasa confident dulu, teman-teman juga harus tetap mencoba nih buat jalur tes sebelumnya. Jadi plan B, plan C gitu ya Kak Hafiz ya? Harus tetap dipersiapkan ya? Pasti Kak, pasti harus dipersiapkan. Tapi aku agak masalah tentang SIMAK tahun ini sih Kak, yang menerapkan kayaknya full ini deh, full uang pangkal deh. Jadi menurut aku yang mau daftar UI, pastikan kalian lolos ya di UTBK tahun ini. Karena kenapa? Banyak banget struggle katanya, maksudnya di UI. Karena kembaran aku, anak UI, sebelumnya aku pengen ngajak, tapi dia lagi konsolidasi di UI. Jadi aku belum bisa ngajak kembaran aku. Aku kembar, teman-teman. Aku sama kembaran aku itu lolos di UTBK bareng dua-duanya, alhamdulillah. Jadi menurut Alhamdulillah. aku kalau yang mau masuk di all out sampai sampai di UTBK dulu aja, jangan pikirin SIMAK. SIMAK nanti aja setelah planning kalian udah lolos di UTBK gitu sih. Oke, berarti lebih fokus ke UTBK-nya ya sekarang. Nah, ini ada teman kita yang sebut saja Ardi. Nah, dia itu, fotonya itu UI. Oke, pengen UI banget nih. Nah, diperhatikan baik-baik ya dari tipsnya dari Kak Hafiz. Oke, next. Banyak banget pertanyaan. Oke, Kak, kita percepat saja ya. Kak, ini ada pertanyaan, Kak. Selesai UTBK, jumlah benar salahnya kelihatan nggak dari Kak Farhan? Kalau tahun lalu ya nggak pernah kelihatan, teman-teman. Kalian keluar ya udah langsung keluar di balik ke home screen awal, nggak pernah kelihatan, teman-teman. Karena buat apa kalian tahu benar salahnya tapi pakai item respon itu yang IRT itu, kalian juga nggak bakal nyangka. Aku loh jadi salah satu orang yang mengerjakan dulu cuples ekonomi ya, teman-teman. Ekonomi itu aku kayak ngerasa kurang, tapi tembus 700 apa 800 gitu kalau nggak salah. Nah itu alhamdulillah karena item response itu IRT itu. Jadi nggak usah lah kalian, ini kayaknya banyak yang salah nih, ada 2 atau 3, tapi pikirin mana yang soal yang kalian benar pas saat jawab soal, gitu sih, teman-teman. Oke, jadi patokannya bukan bener salahnya waktu ngerjain soal itu, tapi tergantung pada saingan teman-teman nih. Nah, saingan teman-teman itu bisa nggak ngerjain soal benernya banyak juga. Nah, kalau benernya juga banyak ya berarti skornya ya sama aja gitu sama saingan teman-teman gitu. Oke. Nah, ini Kak ada pertanyaan dari Kak Oo lagi. Kak, nanti kalau ganti subtes ada jeda waktunya atau tidak? Nah, penting ini. Kalau ganti subtes ada, teman-teman, antara 30 detik atau 1 menit, tapi itu nggak lama, nggak pernah lama. Jadi menurut aku UTBK ini adalah salah satu kayak ujian banget nih buat kita. Karena kenapa kita persiapan untuk mengerjakan soal 3,5 jam tanpa berhenti ya, teman-teman. Jadi kalau kalian sekarang kan fokus di TPS ya. Kalau aku dulu pas udah TPS bahasa Inggris dioper ke sejarah, bium langsung palaku tuh kayak aku yang belajar aja kayak ngerasa otak aku ini harus dikeluarin semua nih. Karena kenapa? Aku bilang dari awal UTBK ini nggak pernah disetting buat ngerjain buat bener semua, teman-teman. Kalau yang bener semua ada dong yang 1.000. Kan nggak ada yang 800 doang. Itu pun juga paling hoki. Bukan hoki gara-gara dia pinter apa gimana. Dia pasti pinter, teman-teman. Tapi ada beberapa soal yang menurut dia tuh kayak eliminasi kayak tadi gitu sih, teman-teman. Kalau misalkan kalian ngerasa kayak gitu sih, ya udah disantain aja, teman. Oke, seperti itu ya. Jadi menurut Kak Hafiz sudah sangat jelas ya teman-teman. Tidak ada jedanya cuma dikit banget. Jadi Dikit teman-teman banget, harus itu bener-bener nyiapin mental doang. Udah, ya abis ini. Tapi kalian inget ya, pas kalian masukin nomor kalian, kalian udah dikasih nih, dikasih list pertama PBM sekarang aku yang nggak ngikutin ya, pengetahuan kuantitatif apa gimana sampai terakhir apa gimana, itu kalian udah dikasih tahu pertama dulu, kalian udah dikasih tahu. Dan beda nih sama yang samping-sampingnya, beda, ada yang PK dulu, ada yang apa dulu, ada yang apa dulu. Aku lebih seneng pengetahuan kuantitatif dulu. Karena kenapa, teman-teman? Pengetahuan kuantitatif adalah kita langsung melihat langsung kita tahu nih mana yang harus kita hitung. Makanya aku bilang kalau yang gelombang kedua itu please banget lihat perkembangan di YouTube atau di tweet
Nah, aku punya tips and trick lagi, salah satu subtes yang menurut aku sangat membantu sekali ya. PBM, pemahaman baca menulis masih ada nggak sih Kak sekarang? Masih ada, masih ada. Nah, masih ada. Itu aku pure baca lewat tweets-nya Kak Fauzan. Kalian pasti tahu kan tweet Kak Fauzan. Kak Fauzan itu bikin kayak tweet atau PBM yang benar-benar bagus banget. Itu kalian harus bisa baca aja dari tweetnya Fauzan, pasti kalian bakal ngerasa wah PBM kita bakal bagus nih. Gila, Kak Fauzan membantu banget gitu. Nah, pasti ada tuh Fauzan Ar-Rasyid. Nah, itu kalian bisa belajar dari Fauzan itu. Bukan PBM doang sih teman-teman. Dia kayak ada lagi ya penalaran apa gimana, dia pasti pernah bahas ya. Jadi kalian baca aja. Terus yang menurut aku yang kurang relevan di tahun kemarin tuh, aduh aku lupa youtubernya siapa. Dia suka matematika gitu dah pokoknya. Suka live juga yang pokoknya gitu dah. Itu kadang soalnya agak susah teman-teman, tapi nggak sesuai itu dong teman-teman. Jadi makanya yang gelombang 2 itu benar-benar harus benar-benar lolos ya teman-teman. Karena kenapa? Ya Al-Faiz, ya benar banget Al-Faiz. Menurut aku tuh soal Al-Faiz itu terlalu susah teman-teman. Karena menurut aku dia mengambil dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau Al-Faiz nanti pas lagi pertengahan, pas ada jeda nih, Al-Faiz lagi buka, itu benar-benar soal UTBK. Kalian berhak buat pahami sampai akhir. Karena kenapa? PK-nya dia kadang bener-bener cuma diganti angkanya doang. Kalian tinggal ganti-ganti kelar. 1 menit langsung tembak. Kalian ngerjain, dulu aku tuh 15 menit teman-teman. Berapa ya? Pokoknya dikit banget tuh waktunya PK tuh. Aku cuma ngerjain sekitar 10 dari 15. Tapi alhamdulillah PK aku tuh tembus 600 juga, di atas 600. Yang paling dikit itu aku kalau pada nanya skor UTBK aku di sejarah teman-teman, aku cuma dapet 400 di sejarah, tapi itu ke backup sama yang lainnya gitu sih Kak. Oke, nah Kak Fauzan ini udah spill dikit-dikit ya. Tadi ekonomi tadi 700-an, terus PBM bukan, yang PK tadi juga 600-an. Nah, sejarah 400. Jadi kalau misalkan satu drop itu sebenarnya kalau misalkan nilai yang lain itu tinggi dan bisa membangun nggak masalah ya Kak ya berarti? Nggak masalah teman-teman lah. Kenapa dibilang pasti banyak orang yang menyadar, wah ini kayaknya kita jagoan di PK deh, jagoan di PBM deh, jagoan di penalaran deh. Itu nggak apa-apa teman-teman. Kalian bakal kurang di ini. Karena kenapa? Jarang juga orang yang nilainya rata gitu, nggak. Pasti ada yang nilainya 800, tiba-tiba ada yang 400 gitu. Tapi usahain teman-teman, jangan pernah lebih kecil dari 500. Karena aku nyadar, sejarah aku dapat 400, nilai aku kurang, maksudnya lebih dari kata cukup gitu loh teman-teman. Maksudnya kurang dari, ini sayang banget nih udah ada yang 700, bahkan ada yang hampir untuk 800 nih. Tapi gara-gara ada sejarah yang 400, itu benar-benar kerasa banget down-nya gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi gitu ya teman-teman, walaupun teman-teman emang misal kalau teman-teman punya kelemahan di satu bidang, nah itu nggak apa-apa ya, ditingkatkan di bidang yang lain, tapi kalau bisa ya jangan, harus dioptimalkan juga, kalau bisa ya di atas rata-rata. Seperti Kak Hafiz tadi kan cukup menyesal ya, karena skornya itu yang sejarah itu ada di 400. Nah, berarti kan di bawah rata-rata yang harusnya 500, tapi kalau misalkan skornya yang lainnya itu sampai hampir 800 ya masih bisa membantu. Nah, berarti kalau teman-teman skornya gimana nih? Yang lainnya masih bisa membantu nggak? Nah, coba dipikirkan kembali, direnungi kembali ya. Oke, kita sepertinya menambah overthinking dari teman-teman, pejuang PTN ya Kak Hafiz ya? Enggak sih Kak, kayak overthinking tuh boleh-boleh aja sih, tapi balik ke diri kita masing-masing, apakah selama ini kalian belajar sungguh-sungguh atau belajar apapun kayak gimana, tapi semua itu ada rezekinya teman-teman. Banyak orang yang les udah mati-matian, kayak kalau kalian tahu Inten apa sebagainya, emang pasti diterima, enggak juga teman-teman. Nah, dia udah belajar belajar belasan juta tapi juga nggak terima, akhirnya dia ikut mandiri juga. Jadi itu semua pribadi masing-masing di mahasiswanya. Karena kenapa? Nggak relevan banget teman-teman. Kalian sekarang 850 orang pendaftar, 850.000 orang pendaftar. Yang keterima tuh cuma beberapa teman-teman, nggak ada 50%, 30%, apa 20%. Dan sisanya kemana? Ke mandiri. Apa kalian siap mengeluarkan duit? Kalau kalian punya duit nggak apa-apa teman, tapi kalian bakal ngerasa uang kos, uang makan, uang transport, Penelitian. penelitian, semua pokoknya uang organisasi. Kalian masa mau diem aja? Makanya menurut aku ya, tombak pertama dari orang mahasiswa yang ingin sukses itu apa?
lolos di UTBK karena pasti punya kebanggaan sendiri. Kalian pasti bakal diseret-seret deh di tempat kalian diterima karena kenapa? Kalian lolos di jalur UTBK gitu sih. Aku alhamdulillah dapat amanah buat ngisi motivasi ini, bukan yang sekali aja, pernah juga ngisi motivasi karena ya aku juga lolos ya karena aku kembar dulu lolos di UTBK gitu. Kalau aku sempat baca ya Kak, reaction gimana pas keterima SBM gitu sih kayak gimana keterima pas SBM. Alhamdulillah seneng banget teman-teman, sesenang-senangnya karena kenapa? Aku kembar teman-teman, 2 orang yang masuk ke dalam satu tempat atau satu universitas satu UTBK bareng, dan alhamdulillah kembaran aku dapat di Universitas Indonesia Teknik Komputer dan aku dapat di Universitas Brawijaya Ilmu Politik. Mungkin agak jomplang ya teman-teman, tapi kembaran aku emang pintar-pintar banget sih teman-teman. Next time deh kalau misalkan kalian ngerasa kalau misalkan kurang banget, aku bakal adain Zoom sama kembaran aku ya teman-teman. Karena kenapa? Ini free ya teman-teman, maksudnya ya karena aku maaf banget pernah nawarin ke Kak ini tuh gara-gara kembaran aku lagi nggak bisa, jadi aku doang. Karena menurutnya dia juga bagian saintek lah, aku bagian sosum gitu zaman dulu. Tapi kalau sekarang kan rata ya teman-teman, jadi aku bisa mewakilkan semuanya gitu sih. Oke, nah mungkin bisa tuh Kak infonya, di-follow nih IG-nya Kak Hafiz, bisa diketik Kak di, chat-nya IG-nya apa, terus teman-teman bisa kepoin lah nanti atau mau tanya-tanya lagi gitu, fallback loh, fallback. Yuk kamu follow dulu, yang pengen info siapa? Ayo loh. Oke, bisa diketik ya Kak ya untuk, IG-nya nggak apa-apa ya Kak ya, di-share aja? Ya udah diketik. Bentar. Belum Belum ada belum Kak. belum Kak. Makanya. Salah malah di personal chat. Sorry Kak. Iya, oke. Eh, masih. Bentar Kak. Gimana Kak, gimana? Atau gini aja nanti Nih, Cindy dah. oke, nah Ayo itu teman-teman ya. bisa di-follow. Open banget Nah, kita mau tanya-tanya tentang dunia perkuliahan. Bisa banget. oke, Kak Hafiz open ya, pertanyaan apa aja ya, tapi asalkan follow, enggak gitu ya? Gimana ya konsepnya nih? Oke. Oke, kita terakhir nih Kak, ini terakhir banget ya, karena udah lebih ya jamnya teman-teman, harusnya 1 jam. Nah, ini khusus buat kalian, oke. Kak Hafiz dan Cindy di sini, oke, kita harus memotivasi teman-teman supaya bisa sukses dan tetap semangat di UTBK. Nah, terakhir nih Kak, kemarin berarti Kakak kan juga ikut tryout-nya banyak, seperti yang Kakak kisahkan, terus skornya, Kakak juga ikut beberapa, usaha-usaha yang lain ya. Nah, mengacu ke tryout, Kakak dulu tryout-nya itu skornya rata-ratanya berapa? Terus akhirnya UTBK-nya itu rata-ratanya berapa? Oke, teman-teman, aku salah satu orang tryout yang misalkan nilainya hampir sama dengan nilai UTBK aku. Aku tryout itu di sekitaran alhamdulillah 500-600, tapi di UTBK ini aku alhamdulillah dapat sekitar 630 atau 640-an. Nah, itu udah lebih dari cukup teman-teman buat masuk UB. Bahkan aku bisa merata-ratakan bahwa aku bisa masuk ke jurusan ilmu hukum yang peminatnya lebih banyak. Tapi aku memilih ilmu politik. Kenapa? Banyak yang nanya, spill ilmu politik gimana? Nah, ilmu politik ini juga salah satu prodi atau jurusan yang lagi kembangnya pesat banget teman-teman. Karena kenapa? Sekarang kan lagi mau pemilu ya teman-teman. Kita lagi ngurusin banyak sekali permasalahan tentang dunia pemilu atau sebagainya. Kalian bisa banget tanya ke aku lagi tentang kuliah kayak gitu. Kalau misalkan yang nggak usah berkecil hati teman-teman tentang nilai UTBK yang sekarang tryout masih kecil. Karena kenapa? Pasti ada keajaiban teman-teman. Karena aku juga ngerasa kalau orang belajarnya santai aja, kenapa bisa nilainya bagus? Mungkin kedua orang tuanya dia doanya mujarab apa gimana? Itu kan kita nggak tahu ya teman-teman. Jadi selama UTBK jangan pernah juli teman-teman, apalagi pernah ngerasa kalau kok dia keterima kok aku enggak. Itu rezekinya pasti ada lagi teman-teman. Apa mungkin orang tua kalian suatu saat bisa buat masukin kalian di mandiri, kan nggak ada tahu ya rezeki orang tua kayak gimana ya. Mungkin itulah teman-teman kenapa kalau misalkan kalian boleh menjandarkan diri di UTBK, tapi kalian harus realistis juga. Kalau misalkan UTBK ini diperbutkan banyak orang, kalian harus merebutkan plan A, plan B, plan C dan sebagainya gitu teman-teman.
Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman. Skor 630 buat ke UB itu wah cukup banget. 630 tinggi nggak menurut teman-teman? Nah, teman-teman bisa usahakan tuh ya. 630. Nah, dan Kak Hafiz ini tadi termasuk, tryout-nya itu mirip ya sama, skor UTBK-nya. Nah, berarti harapannya mungkin teman-teman yang skornya udah tinggi, harapannya nanti tetap konsisten, skor UTBK-nya fix tinggi. Nah, terus kalau misalkan teman-teman, yang skornya masih rendah, nah semoga di UTBK nanti bisa dimaksimalkan lagi dan skornya jadi meningkat ya, amin. Nah, Amin. ini ada Kak Tian nih, terakhir ya Kak, terakhir banget ini, Aman aja karena Kak, kita ini aja udah. Biar karena teman-teman nih santai aja udah. Kita jawab-jawabin aja semuanya. Aku adem kok, santai. Lagi oke. free juga. Nah ini Kak Tian, kan Kak Hafiz tadi kembarannya di UI, Kak minimal skor di tahu minimal skor di UI nggak? Nah mungkin Kakak bisa kasih tahu ke kita nggak? Kita bisikin nih Kak ya, bisik-bisik aja. Nah nanti kembarannya kedengeran. Dan dulu kembaran Kakak skor UTBK-nya berapa nih di ilmu Kembaran komputer UI? kembaran aku tuh lolos teknik komputer Universitas Indonesia tuh di 680. Hampir 700 teman-teman. 690, sorry. 690 hampir 700 teman-teman. Menurut kalian itu tinggi banget ya teman. Sama, itu tinggi banget. Karena kenapa? Baik lagi teman-teman, nggak ada nilai yang jeblok. Aku yang jeblok di satu mapel itu, ya satu subtes itu. Tapi kalau dia tuh rata teman-teman. Aku ngelihat nilainya jeret kayak Oxter kayak 700, 600, paling kecil 6,5. Itu bener-bener dia ngerasa, ya itu, selama itu dia bener-bener belajar, terus apa yang dia usahakan bener-bener usaha, dan setelah UTBK tuh dia ngerasa kalau misalkan aku pasti keterima walaupun UI, aku pasti keterima walaupun peminatnya banyak. Nggak ngitungin, ih ini yang daftar berapa banyak ya, yang keterima berapa ya, enggak gitu teman-teman. Jadi plan kalian bakal bisa nyusun itu pas kalian selesai UTBK, apakah kalian bisa fokus dan memuaskan atau enggak, itu baik lagi ke diri kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian pada satu UTBK kayaknya kurang nih, kalian bisa cerita ke orang tua kalian sambil menunggu pengumuman. Kalian coba bikin plan A, plan B, plan C, karena kenapa rahasia per rezeki nggak tahu ya, nggak tahu dari mana gitu sih teman-teman. Kalau misalkan tanya, belajar kita bareng teman-teman, belajar kita bareng, tapi di saat simak aku belajar sendiri, aku ngerasa banget kalau misalkan aku nggak ada teman belajar, dan itu aku jadi tidak bisa lolos di UI. Jadi gitu sih teman. Carilah teman belajar juga, carilah orang yang bisa motivasi kalian, siapapun itu ya, saudara, adik, kakak, semuanya, bahkan orang tua yang bisa benar-benar bikin kalian motivasi belajar, motivasilah. Karena zaman dulu aku benar-benar nggak tahu waktu buat belajar. Sampai malam ketemu malam teman-teman, sampai siang ketemu siang. Sampai ada nggak sih yang belajar siang dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam? Nggak ada kan? Karena kenapa? Karena motivasi itu teman-teman. Karena ngelihat bahwa Universitas Indonesia juga dia nilainya bagus. Harus bagus nilainya. Karena kalau misalkan toh kalau kita punya duit sekalipun, Universitas Indonesia pakai duit juga harus seleksi kan teman-teman. Harus ngetes, harus bikin paper segala macam, PPKB dan segala macam. Nah gitu sih teman-teman menurut aku. Jadi alangkah baiknya ya yang sekarang ada di depan mata ya udah di all inin aja semuanya teman-teman, udah semuanya di-clearin aja semua sampai pengumuman kelar, kalian ngerasa dapat, kalian bakal sesombong-sombongnya sama orang yang apa tuh namanya dari awal ngatain kalian, apa dari awal bilang santai ke kalian, karena pasti suatu saat kalian bakal bangga sama pencapaian. Sampai saat ini aku bangga teman-teman lulus UTBK. Mungkin ada yang memandang remeh aku cuma di UB apa gimana, tapi alhamdulillah aku tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk masuk ke UB teman-teman, hanya uang kuliah tunggal. Kalau misalkan penasaran uang kuliah tunggal aku SBM berapa, kalian bisa search uang kuliah tunggal golongan 3 teman-teman. Golongan 3 di Universitas Sriwijaya itu bisa terbuka lebar untuk kalian. Karena kenapa? Itu paling standar banget buat kita kuliah. Nah, sedangkan teman-teman aku bisa bayar berapa? 40 juta, 50 juta. Itu teman-teman, dan sekarang emang ada kepastian untuk dia lebih sukses daripada aku dengan mengeluarkan duit banyak, enggak teman-teman. Jadi gitu sih. Kalau misalkan orang tua kalian punya duit banyak juga, apa salahnya sih berjuang? Apa salahnya sih meringankan beban orang tua? Toh nanti kalau misalkan orang tua kalian ngerasa kalau kalian suatu saat masuk kampus nggak pakai duit, kalian bakal dibeliin apapun yang kalian mau.
Kalian butuh laptop baru buat kuliah, kalian butuh kendaraan buat kuliah, kalian butuh kos-kosan yang bagus buat kuliah, pasti dibolehin teman-teman. Tapi kalau kalian udah bayar mandiri di awal, otomatis pengeluaran kalian akan dipres selama-lamanya sampai kalian kuliah. Itu sih teman-teman. Oke, nah itu ya teman-teman, bisa jadi closing statement ya ini Kak ya, sangat panjang sekali. Jadi teman-teman harus, bisa memotivasi diri bahwasanya kalau misalkan kuliah dengan jalur SNBT itu nanti biayanya jauh lebih murah daripada yang mandiri. Oke, untuk sekarang fokus ke UTBK dulu, maksimalkan UTBK-nya. Nah, terus nanti masalah nanti belakangan, ya semoga dengan usaha kalau teman-teman merasa usahanya emang sangat keras, nah nanti pasti Tuhan pasti akan menjawab seperti apa dalam memperjuangkan PTN dan prodi impian kalian. Nah, seperti itu. Nah, ini ada yang komen banget, Kak Rosinta, "Mohon maaf, UB itu udah keren banget ya." Nah, makanya sini juga heran ya, siapa yang ngatain UB nggak keren itu, siapa ya orangnya itu? Ya kuliahnya di Harvard kali ya, nggak tahulah. Okelah, jangan julid ya teman-teman, kita mau UTBK kok malah julid, nanti amalannya jadi berkurang. Oke, jangan ya. Nah, ini ada Kak Adis, sama banget tahun lalu pilihan aku juga di UB, terus tempat ujiannya juga sama di UPN tahun lalu, tapi tahun lalu belum rezekiku. Nah, semoga tahun ini rezekinya ya, berarti Kak Adis Amin. ini gap year ya. Amin. Nah, Kalau semoga gap year, kalau gap year ya ini tahun kedua Adi ya. Berarti ini iya Kak Adis. seangkatan sama aku ya. Misalkan kalau misalkan kali apa mau tetap di UB ya silakan berjuang, apa sekarang pilihannya berbeda ya aku nggak tahu ya. Jadi tetap berjuang sampai dapat UB, karena menurut aku Universitas Brawijaya itu udah termasuk lumayan bagus ya. Kalian bisa ngeliat di platform semuanya, UB itu sekarang ada yang pernah di peringkat ketiga se Indonesia. Karena kenapa? Karena setiap tahun UB memiliki kayak peningkatan lah tentang ini. Tapi aku mohon maaf banget teman-teman, kalau misalnya di UB ada kekurangan satu aja. Almet teman-teman, Almet sampai sekarang belum dibagiin. Udah itu aja sih, selebihnya aman. Selebihnya kalau masalah fasilitas dan semuanya aman. Cuma Almet doang sih teman-teman. Kalian ngerasa kalau misalkan UB itu Almetnya telat, iya teman-teman. Karena banyak banget apa tuh namanya mahasiswa yang diterima. Sekitar 40.000 teman-teman. 40.000 per angkatan. Dan angkatan aku tahun 2022 belum dapat karena ada masalah kendala, aku nggak ngerti ya teman-teman. Jadi kayak gitu sih teman-teman. Kalau misalkan kalian ngerasa kalau UB adalah tempat kalian yang bagus, ya udah perjuangin. Aku juga ngerasa kalian bakal ketemu aku sih di UB. Kalian bakal ketemu aku di UB karena kenapa? Sebelum aku bilang tuh aku ngurusin juga di apa mahasiswa baru di UB. Kalau misalkan yang di FISIP juga insya Allah ketemu aku. Aku insya Allah juga jadi opreknya kalian atau ospeknya kalian, kating-kating gitu sih teman-teman. Oke, nah ayo 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 yang kuliah mau di kuliah di UB bakal ketemu Kak Hafiz nih, siap-siap nanti ketemu diapain ya sama Kak Hafiz, dikasih permen Kak, itu ya Kak Hafiz ya. Aman. Aman aman, oke. Wah ada yang tanya nih Kak moderator kuliah di mana? Kira-kira di mana hayo? Iya. Oke, Kak moderator tidak tidak menjadi pemateri ya. Jadi Kak moderator tidak akan men-spill kuliahnya di mana. UB, Universitas Baik. Oke, siap. Terima kasih Kak dari Kak Maisa. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk sesi motivasi pada malam hari ini. Nah, semoga teman-teman yang mengikuti sesi ini yang ikut dari awal sampai akhir nah bisa menyerap ilmu-ilmu atau menyerap motivasi yang disampaikan sama Kak Hafiz dan semakin bersemangat dan sukses untuk UTBK-nya di 2 hari lagi untuk sesi pertama. Oke, selanjutnya Kak Hafiz untuk acara selanjutnya adalah, pembagian sertifikat ya. Nah ini kami, eee, dari Masuk PTN akan menyerahkan sertifikat kepada Kak Hafiz yang telah menjadi pemateri pada acara seminar motivasi UTBK SNBT kepada peserta bimbel masuk PTN yang diselenggarakan 6 Mei 2023. Terima kasih Kak Hafiz atas motivasi yang diberikan. Oke. Widih ada yang, menyampaikan emot "Banzai Banzai." Oke, gitu ya. Oke, next untuk acara selanjutnya adalah
mungkin kita berdoa ya teman-teman, mengakhiri doa, habis itu kita foto bareng. Jadi teman-teman bisa persiapkan on cam, tapi kita berdoa dulu. Semoga yang kita lakukan hari ini itu bermanfaat tentunya. Semoga saja, semoga banget. Dan teman-teman nanti semakin termotivasi untuk berjuang di UTBK SNBT dan mendapatkan PTN dan prodi impian yang benar-benar teman-teman impikan. Amin. Oke, amin berhamburan ya. Amin. Oke, berdoa untuk kesuksesan teman-teman di UTBK SNBT yang akan diadakan seminggu lagi dengan hasil yang memuaskan. Berdoa dipersilakan. Oke, amin. Ya Allah, amin. Oke, teman-teman, seperti itu ya sesi motivasi bareng Kak Hafiz pada malam hari ini. Untuk selanjutnya adalah teman-teman mungkin bisa on cam. Ayo ayo kita foto bareng sama Kak Hafiz. Dan buat teman-teman yang masih, "Aduh Kak, pertanyaanku kok nggak kejawab tadi," gitu. Nah, teman-teman jangan khawatir, Kak Hafiz sangat open buat teman-teman yang masih mau pengen tanya-tanya tadi sudah di-spill ya IG-nya. Nah, tadi kalau nggak yang gabungnya telat, nah bisa tanya ke peserta lain tadi IG-nya apa ya. Nah, Cindy nggak mau sebutin di sini. Oke, sudah siap semua? Oke, senyum. Cindy akan tag fotonya. Foto bareng Kak Hafiz. Satu, 2, 3. Oke, tunggu sebentar ya. Sabar, sabar. Oke, sabar dulu teman-teman. Cindy slide dulu. Oke, ini wajah-wajah, eee, yang bakal lolos SNBT nih. Amin. Wah, amin ya Allah. Yuk yuk, bisa yuk. Oke, satu lagi, bentar bentar, kurang satu. Oke oke, sudah selesai ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman udah join di seminar motivasi pada malam hari ini. Nah, oke, teman-teman di sini hebat karena udah menyempatkan waktu untuk mendapatkan motivasi dan semoga bisa semakin membuat teman-teman jadi confident ya di UTBK dan tahu gambaran UTBK seperti apa. Mungkin dari Kak Hafiz ada yang mau disampaikan terakhir banget nih. Udah selesai, Kak. Gimana, Kak? Terakhir banget ya teman-teman. UTBK udah di depan mata. Kalau misalkan kurang belajar, silakan ditingkatin lagi. Kalian punya sebuah mimpi kalian masing-masing ya teman-teman, universitas kalian, prodi kalian, fakultas kalian masing-masing. Tapi ingatlah pesan dari aku, kalau kesempatan itu nggak datang 2 kali, tapi kesempatan itu datang untuk orang yang berkali-kali mencoba. Jadi jangan patah semangat di tengah jalan. Aku ingat kalian juga masih pada muda, seumuran dengan aku. Aku masih 18 tahun teman-teman, mungkin sekarang ada yang masih 18 tahun. Jadi menurut aku sekarang kalian fokus kepada masa depan kalian. Janganlah pikirin orang-orang yang di sekitar kalian yang membuat kalian itu ngerasa kalau kalian tuh berkecil hati atau bagaimana. Aku pamit undur diri ya teman-teman. Kalau ketemu di UB silakan kabarin aku, silakan hubungin aku nggak apa-apa. Karena aku open banget, karena aku juga diwajibkan untuk mengenal Universitas Brawijaya mahasiswa-mahasiswa baru 2023. Ditunggu di UB ya teman-teman. Oke, yang mau di UB, ayo 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 ayo, ditunggu Kak Hafiz mau dikasih permen, ayo 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 ayo. Oke teman-teman, seperti itu ya sesi, seminar pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman yang nggak bisa mendengarkan, nggak bisa ikut seminar pada malam hari ini, nanti bisa, mmm, mendengarkan record Zoom-nya, nanti akan di-upload maksimal H+1 ya. Oke, terima kasih Kak Hafiz untuk, motivasi yang sangat membangun dan sangat memotivasi teman-teman nih. Oke, dan akhir kata kami dari Bimbel Masuk PTN itu mengucapkan, mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan ada salah-salah dari kami dan kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk mengantarkan teman-teman menuju PTN dan prodi impian dan semoga Cindy beserta kru Bimbel Masuk PTN benar-benar berdoa dengan sekuat tenaga supaya semua yang bergabung di Bimbel Masuk PTN keterima di jalur SNBT. Amin. Amin amin amin. Oke. Nah, baik.
seperti itu seminar, motivasi pada malam hari ini. See you untuk di PTN impian kalian. Bye-bye. Cindy tunggu, kabar baik kalian di PTN impian kalian. Oke? Oke, thank you so much. Oke, bye-bye. Oke. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Thank you, bye-bye. Oke. Cindy N ya.